Shalom semuanya. Kita melanjutkan kembali bagian yang kedua dari seri identitas pengikut Kristus. Yang kedua adalah garam dunia. Ini identitas Anda dan saya. Di mana ada sekian ya, dari pembahasan kita, boleh di next dulu. Ada 11. Dan pada kesempatan ini kita membahas bagian yang kedua. Ya, jadi selama masih ada 9 minggu ke depan, kita akan terus membahas tentang identitas pengikut Kristus. Bahkan sampai nanti di tanggal 25 juga kita tetap akan membahas tentang topik ini. Garam dunia. Matius pasal 3, ayat referensi pertama tentang garam dunia, di sana tertulis, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Kemudian tercatat di sinopsis Injil Markus, pasalnya yang ke-9, ayat 49 sampai 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ada kemudian tercatat di Lukas 14, ayat 34 sampai 35. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Orang Fenisia itu memperoleh banyak garam dengan cara menguapkan air laut tengah di tambak-tambak. Ada tempat yang namanya Jebel Usdum. Kalau kita melihat di dalam peta perjanjian lama, posisinya ada di sudut barat daya Laut Mati, yang mana secara tradisional Jebel Usdum atau sebuah dataran tinggi yang di sana ada bukit garam, ini selaras terkait dengan kejadian istri daripada Lot yang menjadi tiang garam. Berbicara mengenai garam, manfaatnya ada banyak. 8 diantaranya, yang pertama adalah untuk detox. Yang pertama di mana detox, yaitu membersihkan racun-racun yang ada dalam tubuh. Kemudian ada pula manfaatnya untuk mengatasi penyakit liver. Liver atau hati adalah salah satu organ penting di dalam tubuh, di mana kesehatan hati harus dijaga dengan baik. Dan salah satunya dengan memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Namun, bicara lagi dengan terkait air garam yang masuk ke dalam tubuh, itu akan meregenerasi sel-sel hati yang rusak dengan berbagai penyebab. Salah satu halnya adalah yang disebut sirosis. Nah, air garam menjadi pengobatan yang baik bagi penyakit liver. Ada pula manfaatnya adalah menghidrasi tubuh, di mana tubuh manusia itu mengandung banyak sekali air, sehingga tubuh itu bisa diseimbangkan melalui garam, yang mana tubuh yang terhidrasi itu terhidrasi dengan baik tentunya, itu menjadikan seimbang kondisi kesehatan. Ada pula manfaatnya untuk melawan infeksi, di mana air garam yang diminum
bisa membantu melawan infeksi. Demikian juga memperbaiki kualitas tidur, yang mana salah satu cara memperbaikinya adalah dengan mengkonsumsi air garam, yang karena garam ini bisa mengurangi tingkat kortisol dan adrenalin dalam darah, yang mana hormon inilah yang memiliki peran besar dalam menyebabkan stres dan ketegangan. Air garam yang kita minum itu bisa mengelola tingkat hormon agar kualitas tidur menjadi lebih baik. Garam sekali lagi bermanfaat untuk mengatasi edema. Edema ini adalah kondisi di mana akumulasi cairan di dalam jaringan yang bisa menyebabkan tangan, pergelangan kaki, kelopak mata, bagian tubuh mengalami bengkak. Lalu mengatasi sakit tenggorokan, garam juga bermanfaat untuk hal tersebut. Di mana garam memiliki kemampuan berperang melawan bakteri dan mengobati tenggorokan yang sakit. Dan catatan terakhir yang saya dapat adalah garam itu menyehatkan kulit. Kesehatan kulit sangat penting untuk selalu dijaga. Apalagi jika sahabat, ya, apalagi kita sangat dekat dengan kegiatan-kegiatan, maksud saya bersahabat dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah yang outdoor, ya paparan sinar matahari, menyebabkan kusamnya kulit. Nah, air garam ini baik. Kalau kita mau menyimak di daerah pesisir pantai, itu sangat jarang anjing liar, kalau orang Ambon bilang kaskadu, ya, budukan itu jarang. Karena mereka terbiasa terkena air laut. Ya, dan kandungan air laut di mana kandungan garamnya itu membuat kulit mereka terjaga. Ada 3 hal yang menjadi pesan mengenai Anda dan saya dipanggil sebagai garam dunia. Yang pertama, garam itu sebagai pengawet. Di dalam Zefanya 2 ayatnya yang ke-9. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam, dan tempat sunyi, sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Kejadian 19 ayat 26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Garam merupakan pengawet makanan. Pengawet. Ini enggak lagi memberi pesan kepada Anda, oh garam sebagai pengawet. Kita garam dunia. Berarti kita orang-orang yang awet. Enggak begitu. Pengawet itu kan menahan kerusakan. Di mana dalam hal ini Anda dan saya dipanggil sebagai penahan dari kerusakan dunia. Yang mana orang yang tidak percaya seringkali terlindungi dari perbuatan kejahatan karena ada kesadaran moral dari pengaruh kekristenan. Garam itu menjaga kebusukan. Di mana Alkitab menceritakan bagaimana keadaan dunia yang begitu mengalami kebusukan, kekacauan yang tidak terkendali oleh karena dosa manusia. Alkitab memperlihatkan secara jelas bagaimana keadaan dunia yang busuk, rusak karena dosa-dosa manusia dari zaman ke zaman. Kejahatan manusia di zaman Nuh, kejahatan manusia di zaman Daud, kejahatan manusia di zaman Yesaya, kejahatan manusia di zaman para rasul. Karena itu Anda dan saya dipanggil untuk menjadi teladan dalam perilaku kebaikan. Bahkan sempat terjadi tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan, sehubungan dengan Sodom dan Gomora. Kalau ada segini, tidak dimusnahkan. Kalau ada segini, tidak dimusnahkan. Dari angka populasi yang besar, mengerucut,
Bahkan kalau sampai ada, pada jumlah yang kecil pun, ini akan menjadi penahan dari kerusakan. Oleh karena itu, yang pertama, garam sebagai pengawet, Anda dan saya dipanggil sebagai penahan kerusakan. Kita tahu sama-sama bahwa dunia akan hancur, sesuai firman Tuhan sudah tulis. Namun, penahan kerusakan, nggak bicara tentang kerusakan bumi, tapi bicara tentang banyaknya orang yang binasa menjadi berkurang, karena Anda berfungsi sebagai garam dunia. Yang kedua, garam itu menyehatkan. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Garam juga digunakan sebagai bumbu masakan, yang mana fungsi pengikut Kristus itu harusnya memberikan hal-hal baik bagi dunia ini, yaitu ada damai, ada kasih, ada sukacita kepada orang-orang di sekitar, namun banyak dari kita yang justru memberikan kepedihan kepada dunia. Saya nggak ngomong gini ngerasa diri yang paling benar. Kita 2 tahun terakhir ini, di masa pandemi, kekristenan sebetulnya sedang mengalami keprihatinan yang besar. Di mana April 2020 sampai masuk di 2021, pengajaran yang aneh-aneh dalam hal menyikapi pandemi itu luar biasa ngaconya. Teologi yang serampangan, penafsiran-penafsiran yang salah. Mungkin hari-hari sebelum pandemi, sedikit yang menyimak mengenai pengajaran melalui sosial media. Namun di 2 tahun terakhir ini, kita lebih banyak konsentrasi kepada kegiatan online, sehingga ini terpapar. Ada yang coba menghardik virus COVID-19, seperti menghardik Yesus menghardik angin ribut. Ya. Ada yang menghardik COVID-19 seperti Yesus menghardik iblis. Macam-macam. Dan kerennya setelah video ditayangkan, bukannya trennya turun, trennya tambah naik yang kena COVID. Ya. Belum lagi makin ke sini, beberapa hamba Tuhan yang kemudian ikut campur dalam urusan politik praktis. Bahkan belakangan ini ada yang ikutan di urusan-urusan kriminal yang dia nggak perlu ikutan di dalamnya untuk memberi penilaian. Nah, makin ke sini makin kacau lagi. Ya. Udah marganya tobing, bunuh orang lagi, bikin pusing aja. Ya. Baru nih pendeta botak pula jadi mirip kayak saya. Ya. Hanya memang yang nggak bisa disamain gantengnya doang. Ini memberi catatan buruk, sehingga Anda dan saya yang dipanggil sebagai garam dunia, kita mengalami turbulensi. Mungkin itu istilah yang saya gunakan. Ya, sementara kita lagi terbang bersama dengan Tuhan, jadi goncangan, tapi yang terjadi bukan karena cuacanya yang buruk. Terjadi justru turbulensinya dari dalam kapalnya. Nah, demikian juga kata-kata penghiburan yang diucapkan oleh segenap orang percaya kepada sesama, itu panggilan Anda dan saya sebagai garam dunia. Perkataan yang memberkati, perkataan yang menguatkan, berita kebenaran tentang Allah, menyebabkan haus dan haus lagi. Ketika Anda dan saya bagikan itu,
hal-hal yang ini bukan tentang garam, bumbu penyedap rasa, lalu kemudian Anda mengeluarkan dari diri Anda yang sedap-sedap sehingga orang lain bukannya malah bertobat, tapi malah menikmati kekacauan hidupnya. Bukan hal sedap-sedap yang seperti itu. Tapi ini adalah tentang hal-hal yang benar, yang Anda keluarkan dari perkataan, dari cara Anda berpikir, dari cara kamu bersikap. Dan ini menimbulkan haus. Ya, ini yang tadi disebut garam itu menyehatkan. Kamu makan yang manis-manis, beda hausnya dengan kamu makan yang rasa asin. Maka dari itu, ada sinkron antara apa yang di dalam bahasa Yunani disebut hudatos zontos. Ini hudatos zontos ini artinya adalah aliran-aliran air hidup. Yang mana Yesus berkata, siapa yang minum dari aku nggak akan haus lagi. Karena sesungguhnya panggilan ini membuat Anda dan saya harusnya memfungsikan kuasa yang Tuhan taruh dari diri Anda dan saya. Kuasa dari firman yang kita lakukan. Yang kemudian menyehatkan orang-orang di sekitar Anda dan saya. Karena itu garam harusnya menyehatkan. Di mana kamu ada, harusnya itu mendatangkan kesehatan. Bukan di mana kamu ada, lingkungan kamu jadi toksik, keluarga besar kamu jadi toksik. Walaupun apa yang benar belum tentu bisa diterima sebagai sesuatu yang menyehatkan. Memang kalau orang sudah berada pada tingkat keracunan tinggi, tidak mudah. Karena untuk seseorang mempercayai apa yang benar, yaitu butuh kerelaan dan kerendahan hati. Anda tahu toksik? Wah, toksik dalam hubungan, toksik dalam pekerjaan, racun yang memang mesti didetoks. Dan tadi saya sudah katakan di awal, garam itu berfungsi untuk detoks, mengeluarkan racun-racun. Di mana kamu menyampaikan apa yang benar dari kebenaran, bukan dari dirimu sendiri. Sampaikan apa yang benar dari kebenaran, dan itu harusnya berfungsi untuk mendetoks. Bahkan dalam hubungan juga, ya, saya cukup kental dengan kondisi hubungan-hubungan toksik. A, B, ya. Yang ini bikin nggak benar, yang ini ngasih tahu yang benar. Yang ini nggak terima. Ada lagi yang kemudian pertengkaran, lalu kemudian selesai, dianggap selesai karena berdiamnya waktu yang lama, lalu kemudian, saya nggak tahu Anda pernah ngalamin nggak? Nggak tahu di keluargamu ngalamin, atau di dalam pengalamanmu ngalamin. Yang nanti baru pada baik-baikan tunggu ulang tahun, kalau nggak tunggu Natalan, atau nanti dia tunggu ketika malam tahun baru. Tapi bukan diselesaikan sebetulnya. Hanya momen itu dipakai untuk, yuk kita lupain yuk. Setelah kita lupain, ya udah kita bareng lagi. Itu sebetulnya bukan menyembuhkan. Itu cuma numpukin luka saja. Nanti tunggu lagi, 1 hari lagi, pecah lagi. Nah, begitu lagi. Nah, ini yang saya bilang tadi, toksik dalam hubungan dan lain sebagainya. Dan Anda udah tahu yang benar, harusnya Anda bagikan saja yang benar. Ketika apa yang benar Anda bagikan dari Tuhan yang Anda dapat, dan nggak diterima, maka urusanmu selesai. Nah, yang ketiga, yang terakhir, garam sebagai lambang perjanjian kekal. Imamat pasal 2 ayat 13, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam. Saya lanjutkan, Bilangan 18 ayat 19. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya.
Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. 2 Tawari 13 ayat 5. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Di kalangan Timur Tengah, garam digunakan untuk mengesahkan perjanjian. Dahulu di kalangan masyarakat tersebut digunakan garam menjadi lambang kesetiaan dan lambang kelanggengan. Bahkan dalam korban sajian imamat, garam digunakan sebagai pengawet untuk menandai ciri langgeng dari perjanjian garam antara Allah dan Israel. Kita kenal hari ini disebut kasih setia Allah. Perjanjian garam disebut berit melah. Allah dalam perjanjiannya menggunakan objek tertentu yang dibubuhi garam dengan makna bahwa perjanjian tersebut tidak pernah dibatalkan. Korban yang dipersembahkan dan telah dibubuhi garam disebut perjanjian garam. Nah, perjanjian garam tersebut itu berarti suatu hubungan atau relasi yang menetap antara Allah dan manusia. Dan dalam istilah-istilah yang umum yang kita kenal, makan garam. Makan garam bersama orang lain itu berarti memasuki ikatan setia satu sama lain. Dalam pernikahan Yahudi, di bawah tenda yang disebut cupah Yahudi, mereka tidak tukar cincin. Orang Yahudi yang tukar cincin di dalam pernikahan, saling memasangkan cincin itu Yahudi modern. Tapi yang masih asli itu menggunakan garam dari kedua belah pihak yang membawa garam dari rumahnya mereka masing-masing, kemudian garam tersebut disatukan. Makanya ini yang Yesus bilang, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi memang tidak boleh, bukan tidak bisa. Dan Musa juga mengeluarkan surat cerai, dan itu sempat di-encounter oleh para Farisi. Nah, Yesus bilang karena faktor tegar tengkuk. Kenapa Yesus bilang karena faktor tegar tengkuk? Karena ketika mau berpisah, keluar atau membatalkan perjanjian tersebut, maka kedua belah pihak harus mengumpulkan kembali garam mereka masing-masing dari apa yang sudah tercampur. Nah, ini yang tidak mudah. Karena itu, garam sebagai lambang perjanjian kekal, Anda dan saya dipanggil sebagai orang-orang yang bisa lewat hidup Anda dan saya. Dari kesaksian bagaimana Anda dan saya dipelihara Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertaimu. Itu menjadi lambang perjanjian kekal Allah kepada banyak orang. Dan tentunya ini bukan tentang mampu atau tidak mampu. Ini tentang Anda mau atau tidak. Dan saya percaya apa yang Tuhan perintah tidak pernah ada yang tidak bisa. Karena caranya firman Tuhan sudah tulis dan kemampuannya terjadi karena Dia beri Anda dan saya karunia. Yaitu rohnya yang Dia taruh di dalam diri Anda dan saya. Dan itu yang menjadikan Anda dan saya mampu. Karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak memenuhi panggilan ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.